Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu dimanapun panjenengan berada. Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Kembali lagi bersama saya video tutorial sederhana yang menjelaskan tentang bagaimana cara mengoperasikan dan mengenal e-learning yang sudah beberapa minggu, beberapa bulan di launching oleh Kementerian Agama untuk diterapkan seluruh madrasah di Indonesia. Ada beberapa permasalahan dan juga request dari beberapa teman tentang review-review yang sudah beliau lakukan dan banyak hal-hal yang perlu ditanyakan. Kemudian saya disuruh membuat video yang terkait dengan hal-hal yang perlu ditanyakan tersebut. Karena itu saya mencoba untuk membuat dan mencoba bersama-sama belajar tentang bagaimana cara mengoperasikan e-learning yang sudah menjadi sesuatu yang wajib bagi kita untuk kita terapkan lebih nanti ketika ajaran baru tahun 2020-2021. Baik, langsung kita login ke aplikasi e-learning. Ini adalah bagian utama aplikasi e-learning. Di halaman utama ya, ada profil, ada kelas yang sudah kita rekam, kita buat kelasnya, kemudian status kita sebagai kelas di mana. Nah, di sini di bagian kiri ya, profil, kelas yang sudah kita rekam kelasnya. Ini yang kita ajar semuanya. Kemudian bagian bawah ini adalah status kita sebagai kelas di kelas apa, di kelas mana ya. Bagian tengah ini adalah halaman komunikasi kita dengan semua warga madrasah ya. Ini namanya forum madrasah ya. Di menu forum madrasah ini kita bisa menyampaikan pesan kepada siapapun dan bisa dibaca oleh siapapun, baik guru maupun siswa. Jadi di forum madrasah ini kemudian kita bisa saling berbalas seperti Facebook ya, seperti Facebook kita bisa saling berbalas. Tidak hanya guru yang membalas tapi juga siswa, karena ini sifatnya terbuka untuk semua warga madrasah. Namanya warga madrasah itu kan bisa guru, bisa siswa, termasuk pegawai dan kepala madrasah. Ini forum madrasah. Kemudian menu yang kedua, kelas online. Nah, ini sudah paham panjenengan tentang kelas online. Ini adalah kelas di mana kita membuat kelas online, matkul yang kita ajar kita buatkan kelas online-nya. Kemudian tentang kalender pendidikan, ini adalah agenda-agenda yang akan direncanakan untuk madrasah kita. Tentunya ini mengacu kepada kalender pendidikan yang sudah dikeluarkan oleh Kementerian Agama provinsi kita masing-masing. Kemudian menu komunikasi. Menu komunikasi ini adalah bentuk komunikasi antar guru ya, komunikasi pribadi dengan guru satu ke guru yang lainnya. Jadi kita bisa komunikasi dengan siapapun yang kita pilih. Tetapi ini sifatnya tidak semacam kayak memberikan pesan kepada banyak orang dengan pesan yang sama, tidak. Tapi ini sifatnya pribadi. Jadi kita klik salah satu, kemudian kita kirim, kita buat pesan, kemudian kita kirim. Nah, yang kita kirim pesan hanya orang yang kita pilih saja ya, kita pilih saja. Nah, itu yang bisa kita ajak komunikasi. Jadi tidak semua yang kita pilih kemudian bisa kita kirimi satu pesan saja, tidak. Itu bedanya forum madrasah dengan komunikasi, menu komunikasi tadi. Kemudian terkait dengan notifikasi. Nah, notifikasi ini terkait dengan riwayat apa yang sudah kita laksanakan, kita jalankan di e-learning. Maka nanti di menu notifikasi ini ada beberapa riwayat kegiatan yang sudah pernah kita lakukan di aplikasi.
Bapak Ibu yang saya hormati, kembali lagi ke e-learning madrasah tentang berbagai permasalahan yang dihadapi teman-teman. Bersama-sama kita mencoba untuk cari solusinya. Permasalahan yang pertama adalah masih banyaknya teman-teman yang kesulitan ketika menggabung data siswa ke kelas online yang sudah dibuat. Misalnya di bahasa Arab. Nah, ketika teman-teman menggabung data siswanya sudah diundang, tapi siswanya tidak muncul, itu permasalahannya karena mungkin data siswanya belum dimasukkan oleh operator. Jadi panjenengan bisa kontak operatornya, apakah siswa saya di kelas 6B misalnya sudah dimasukkan atau belum. Pasti kalau ini tidak bisa diundang, maka operator belum memasukkan. Jadi suruh masukkan, kemudian nanti ulangi langkah-langkahnya, kemudian undang siswa, pasti nanti akan tayang nama siswanya, kemudian gabungkan semua data siswanya. Itu permasalahannya di situ. Kemudian permasalahan yang kedua, kelas yang sudah kita rekam ini itu kan ada identitas matpel dan identitas kelasnya. Nah, ketika kita membuat kelas ini, maka kita tentu sadar bahwa kita ngajar di kelas apa, matpel apa, ada namanya seperti PKN 6B, IPA 6B. Nah, misalnya ini IPS 6B. Kemudian kita gabung undang siswa. Loh, ini nama siswanya kok bukan 6B, ini siswanya kok 6A. Nah, itu bisa jadi permasalahannya karena pada waktu kita membuat kelas online, kelas yang kita masukkan, pilihan kelas yang kita masukkan itu bukan kelas 6B tapi kelas 6A. Nah, jadi harus hati-hati. Bagaimana cara mengubahnya agar supaya kita bisa memanggil siswa kita yang ada di kelas 6B itu bergabung dengan kita, dengan wali kelasnya, bukan siswa 6A yang kita kehendaki. Itu masalahnya apa? Nah, ini coba kita klik menu pengaturan kelas, coba kita teliti lagi. Jadi kelas yang sudah kita buat itu kan kelas 6B. Nah, bisa jadi ini yang panjenengan pilih 6A, ya, yang panjenengan pilih 6A. Maka ketika kita salah memilih, seharusnya kan 6B tapi yang kita pilih 6A. Kemudian kita simpan, kita sudah membuat kelas online-nya. Kemudian kita bagi, kita gabungkan siswa di kelas 6B matpel IPS itu, maka yang muncul nanti pasti siswa 6A bukan siswa 6B karena kesalahan kita memilih rombel. Coba kita buktikan ya, simpan perubahan. Nah, IPS gabung data siswa, undang siswa. Nah, ini siswa kelas 6A, sementara IPS tadi itu kan 6B. Nah, karena kita kesalahan memilih kelas, maka ketika kita undang siswa, maka yang tampil siswa kelas 6A bukan 6B. Nah, ini permasalahan yang sering muncul di teman-teman. Itu harus hati-hati. Jadi cara mengembalikan agar supaya siswanya itu siswa 6B bukan 6A, ya kita ke menu pengaturan kelas. Nah, kita teliti, pasti itu salah. Jadi kita ubah kembali, oh ini IPS 6B, ini matpel saya yang saya ajar, ini kelas saya. Oh ternyata saya salah memilih, berarti langsung diubah aja, kemudian simpan. Kita selesai. Kemudian permasalahan yang juga pernah dialami oleh teman-teman, bahwa pernah ada teman saya yang merekam kelas, jadi matpel yang diajar sudah direkam, tapi dia setelah selesai merekam
sudah dibagikan kelas itu kepada semua siswanya. Jadi siswanya sudah digabungkan sehingga bisa bergabung dengan kelas yang sudah dibuatnya tadi. Kemudian dia lupa bahwa yang baru saja direkam itu bukan matpelnya, tapi matpel temannya, sehingga dia lupa. Nah, bagaimana cara menghapusnya? Padahal kan sudah dibagi ke semua siswa. Apakah nanti di siswa akan otomatis hilang atau bagaimana? Ya, jawabannya ya, nanti otomatis hilang, dan solusinya ya kita hapus. Kalau sudah kita hapus, nanti di siswa akan hilang dengan sendirinya matpel yang sudah kita kirim tadi, kelas online yang sudah kita kirim tadi ke siswa kita. Nah, bagaimana caranya? Caranya adalah kita hapus. Kita cari kelas yang sudah kita buat yang salah tadi. Nah, kita cari, kemudian kita hapus. Misalnya bahasa Jawa. Bahasa Jawa 6B ini bukan saya yang ngajar, tapi teman saya. Tapi saya terlanjur merekamnya. Saya lupa. Padahal anak-anak sudah saya gabungkan. Itu bagaimana caranya? Kita tinggal hapus saja. Jadi kita cari kelasnya tadi. Nah, kita lihat semuanya, kemudian kita pilih kelas mana yang perlu kita hapus, kemudian kita masukkan password sebagaimana kita pada saat login, kemudian klik hapus. Oke. Nah, sudah selesai. Jadi kelas yang salah tadi sudah hilang, dan siswa yang sudah menerima kelas yang salah dari panjenengan tadi itu sudah otomatis akan hilang juga.